Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu guru hebat, para guru penggerak dan calon guru penggerak. Perkenalkan nama saya Tri Adi Dharma Putra dari SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.2 terkait gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Halo kawan, salam sukses, salam bahagia. Halo, Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi pada saat ini yang akan disampaikan terkait nilai dan peran guru penggerak, lalu ada sebuah pertanyaan pemantik yang dikatakan, jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka apa yang akan dilakukan dan atau yang telah dilakukan selama ini sebagai guru penggerak terkait nilai-nilai guru penggerak. Dan sebelum itu, maka yang perlu kita pahami bersama adalah ada 5 nilai guru penggerak yang akan coba kita relasikan dengan apa yang terjadi secara kontekstual, yaitu adalah berpihak pada murid, nilai reflektif, nilai mandiri, nilai kolaboratif, serta nilai inovatif. Nah, yang pertama adalah nilai berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini merujuk pada sebuah pendekatan dan sikap seorang guru yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan murid sebagai sebuah prioritas utama dalam proses pendidikan. Berpihak pada murid juga ini tentang memahami bagaimana upaya kita membantu mereka dalam mencapai potensi penuh mereka. Lalu apa kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan terus dilakukan adalah yang pertama, menyediakan bimbingan individu. Tentu guru bergerak yang berpihak pada murid itu wajib meluangkan waktu dan memberikan bimbingan individu kepada siswa yang membutuhkannya. Mengatur sesi konseling individu di mana murid-murid dapat berbicara tentang berbagai masalah pribadi mereka atau akademik mereka yang hadapi, lalu juga mendengarkan kita sebagai guru mendengarkannya secara dengan penuh empati, memberikan dukungan, serta membantu mereka bagaimana merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah menghargai keberagaman. Yang ketiga adalah yang telah dilakukan adalah membangun hubungan yang erat atau yang kuat dengan siswa. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik konstruktif serta melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa demikian? Karena memang konteks berpihak pada murid ini benar-benar melihat bagaimana keunikan siswa itu sendiri, bagaimana cara siswa belajar, bagaimana potensi mereka, potensi awal mereka, sampai kita memahami betul mereka sehingga pembelajaran berreferensi ini akan telah dilakukan dan akan terus dilakukan agar dapat memberikan pembelajaran yang tepat sasaran sesuai dengan keunikan siswa masing-masing. Selanjutnya adalah nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Nilai mandiri ini seorang guru penggerak harus memiliki nilai mandiri karena nilai mandiri ini memiliki keinginan yang kuat untuk terus memperbaharui, untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam bidang pendidikan. Guru yang mandiri juga mengambil inisiatif dalam melaksanakan tugas-tugas dan mencari peluang untuk meningkatkan pembelajaran serta memiliki tanggung jawab pribadi tentang terhadap perkembangan dan profesional guru itu sendiri. Lalu apa yang telah dilakukan dan apa yang akan terus dilakukan dalam konteks mandiri, maka yang telah dilakukan adalah aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian seperti mengikuti diklat, workshop, seminar, atau webinar tentang keprofesian kita sebagai guru. Lalu juga aktif dalam membangun komunitas sekolah dan MGMP. Yang ketiga, terus melakukan pengembangan materi pembelajaran, dan yang keempat melakukan pembelajaran berbasis proyek serta mendorong minat dan eksplorasi mandiri. Nah, maksudnya adalah mendorong minat dan eksplorasi secara pribadi, maksudnya adalah guru penggerak yang mandiri tentu akan mendorong murid-murid untuk mengembangkan minat dan eksplorasi pribadi mereka. Kita akan memberikan waktu dalam kurikulum untuk proyek-proyek independen di mana siswa dapat eksplor topik-topik atau bidang yang mereka minati. Siswa kita berikan sumber daya, kita berikan bimbingan, kita berikan dukungan untuk membantu mengembangkan minat mereka secara mandiri dan belajar dengan cara yang sesuai dengan minat mereka. Selanjutnya nilai yang ketiga adalah nilai reflektif. Nah, pernyataan reflektif ini tentu menekankan pentingnya seorang guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka. Refleksi dalam konteks ini mengacu pada proses introspeksi, evaluasi, dan pembelajaran dari pengalaman mengajar yang telah dilakukan.
Apa saja yang perlu, yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan terkait reflektif ini? Yang pertama adalah, telah diadakan sesi refleksi kelompok secara teratur dengan rekan guru lainnya. Memang ini kita alokasikan waktu setiap bulan untuk berdiskusi tentang pengalaman mengajar, lalu kita identifikasi apa yang telah berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan, lalu juga berbagi pelajaran yang, kita pelajari serta strategi pengajaran yang efektif, serta tantangan yang dihadapi. Dalam sesi-sesi ini, rekan-rekan sesama guru berkolaborasi untuk meningkatkan praktek pengajaran secara bersama-sama. Yang kedua adalah meminta umpan balik dari siswa tentang pengajaran pengalaman belajar mereka. Yang ketiga merevisi rencana pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi refleksi diri serta menggunakan jurnal refleksi untuk merekam dan merenungkan pengalaman pengajaran. Dan yang terakhir yang telah dilakukan adalah mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya nilai yang keempat adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif ini merujuk pada kemampuan seorang guru untuk bekerja sama dengan semua pihak, berbagai pihak, baik itu sesama guru, baik itu dengan staf-staf sekolah, orang tua atau wali siswa, komunitas-komunitas praktisi, dalam rangka tentu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, nilai kolaboratif ini mendorong pentingnya kerjasama dan kemitraan dalam pendidikan. Nah, apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan seterusnya terkait nilai, kolaboratif begitu. Nah, untuk kegiatan yang telah dilakukan adalah banyak ya, salah satunya adalah bekerja sama dengan sesama guru dalam tim atau komunitas profesional untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik. Selanjutnya adalah menjalin hubungan yang baik dengan orang tua atau wali siswa terkait perkembangan dan kebutuhan anak. Menjalin kemitraan dengan komunitas sekitar seperti organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan tinggi, lembaga budaya, serta yang terakhir adalah menggunakan teknologi kolaboratif seperti menggunakan platform online atau aplikasi kolaboratif untuk memfasilitasi kerjasama antara siswa. Nah, nilai yang kelima adalah nilai inovatif. Inovatif ini merujuk pada kemampuan seorang guru untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide baru, metode pembelajaran yang kreatif, solusi yang inovatif, serta tujuan-tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dengan nilai inovatif ini dapat dipahami bahwa guru itu harus berpikir kreatif, berani mengambil risiko dan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif. Guru inovatif mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik, relevan, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang holistik bagi murid-murid. Lalu apa yang telah dilakukan dan yang akan terus dilakukan? Yang pertama yang telah dilakukan adalah menggunakan teknologi-teknologi terkini dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi banyak dengan menggunakan aplikasi pembelajaran online, menggunakan video pembelajaran interaktif, atau menggunakan platform pembelajaran virtual. Yang kedua juga melakukan pengembangan program pembelajaran kreatif seperti merancang pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen game seperti menggunakan quizzes, word wall, dan yang lainnya. Yang di dalamnya ada tantangan, ada poin, ada tingkatan. Tujuan utamanya adalah untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah, melakukan pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan tugas kepada siswa untuk merancang dan membuat produk dan solusi inovatif yang berkaitan dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Terakhir, tentu aktif atau produktif dalam membuat video-video pembelajaran berbasis media sosial seperti YouTube dan Instagram. Nah, demikianlah berbagai hal yang telah dilakukan akan dilakukan sebagai guru penggerak yang telah dilakukan selama 3 tahun dan terus akan tetap dilakukan sebagai guru penggerak yang berkaitan dengan 5 nilai, yaitu nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Semoga kita terus bisa konsisten dalam menjalankan nilai-nilai itu dan terus bisa menjadi guru penggerak yang selalu tergerak, selalu bergerak, dan selalu menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.